sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di channel Mbah Ilo TV Official. Kali ini Mbah Ilo bertemu dengan salah satu seorang pemiara hewan-hewan juga ya, tapi bukanlah hewan-hewan yang dilindungi seperti yang baru-baru ini ya, Pak Yoman ya, di penjara gara-gara piara landak di penjara 5 tahun dan denda 100 juta. Nah, ini Bapak ini adalah seperti Panji Petualang juga ya, yang suka menangkap hewan liar dan tidak ada takutnya seperti itu. Jadi kalau boleh tahu Pak, ini hewan apa aja yang ada di rumah Pak? Macam buaya ada. Buaya ada. Ular piton ada. Iya. Ular sawah ada. Ular sanca pun ada di rumah. Ya, jadi gini Pak, itu yang masalah Pak Yoman ini ya, menurut Bapak itu cocok nggak kira-kira? Gara-gara piara landak yang tanpa diketahui ya, masalah itu melanggar hukum lah kita bilang ya, tiba-tiba kena pidana gitu. Menurut Bapak cocok tidak itu kira-kira? Sebetulnya itu Pak Yoman itu warga yang bagus. Awam ya, seperti itu. Ditemukannya landak, dipeliharanya hingga 4 ekor ya, sampai beranak pinak begitu ya. Nah, itu kan dia termasuk warga yang baik itu, daripada dibunuh orang, dijual orang ya, lagipun menurut Pak Yoman ini dia bukan jual beli gitu Pak ya. Bukan. Nah, dia piara. Kalau memelihara itu bukan dia tersangka. Iya. Nah, kalau tersangka itu dia mencuri, jual beli landak khusus tanpa sepengetahuan warga, itu baru bisa dibilang tersangka. Dia kan memelihara. Bukan jual beli Pak ya. Bukan. Nah, karena dia mungkin sama sekali mungkin total dia tidak tahu bahwasanya itu kita bilang dilindungi. Hewan dilindungi seperti itu. Lagipun bahkan Pak Yoman itu bagus. Dia memelihara itu melindungi dan membudidayakan seperti itu. Itu bagus itu. Teruskan aja itu. Teruskan. Jadi kalau menurut saya tidak cocok lah dihukum seperti itu ya. Didenda lagi katanya 100 juta tuh Pak. Itu harus dibebaskan Pak. Iya. Sementara kadang koruptor ini yang denda istilahnya tidak sampai 5 tahun di penjara gitu Pak ya. Nah itu kan sangat tidak cocok sekali. Itu cocoknya. Dendanya pun. Nah para koruptor itu kan. Itu cocok ditembak mati tuh yang kayak gitu. Koruptor itu. Merugikan masyarakat kecil. Tapi kalau Pak Yoman itu dia bagus. Iya. Dia bukan tersangka. Nah ini Pak, satu hal lagi saya ada cerita tentang buaya juga Pak. Nah ini ada buaya ya, yaitu di Kalimantan, yaitu berada di buaya Pak Ambo. Itu sempat viral di media sosial beberapa tahun yang lalu ya. Nah buaya itu jinak Pak, dia sudah dari kecil di muara, yaitu di Muara Bontang. Kemudian buaya itu sebenarnya melindungi buaya-buaya jahat dari muara. Nah ketika itu buaya itu ada buaya yang lain gitu Pak, memangsa warga sekitar daerah Bontang itu. Nah sementara buaya Pak Ambo ini yang namanya buaya Rizka ini tidak pernah memangsa orang gitu. Bahkan jadi buaya jinak ini hingga saat ini dimasukkan di penangkaran, yaitu di Tabang Zoo ya, yang katanya mau dibebaskan di Pantai Laut Indah katanya. Nah tempat sudah disiapkan ketika itu dibuat untuk rekreasi katanya. Namun hingga saat ini tempat sudah disiapkan, namun hingga saat ini buaya itu belum kembali ke pelukan tangan Pak Ambo. Nah kalau menurut Bapak ini kan saya rasakan tidak cocok begitu ya. Itu sudah permainan namanya. Ya. Sudah permainan. Kadang-kadang orang besar ini mengambil hak kita. Ya kan, saya mau dilindungi, mau diternakkan, mau dipindahkan ke tempat yang bagus. Nyatanya apa? Kulitnya diambil. Nah, untuk sepatu. Iya, banyak yang netizen berkata demikian Pak. Katanya ada buaya itu sebagian dikuliti, katanya buat tas, buat tali pinggang, segala macam lah Pak. Nah seperti itu. Padahal kalau saya lihat buaya itu Pak di muara itu
ketika masuk buaya-buaya yang jahat, buaya liar, dia mengusir. Nah, semenjak di Muara Bontang itu ya, berada di Kalimantan itu, semenjak tidak ada buaya Rizka itu ya, banyak buaya-buaya liar berdatangan di situ. Nah, ini kan termasuk merugikan sebenarnya para nelayan-nelayan di tempat begitu Pak ya, menjadi waspada lah gitu, wanti-wanti gitu kita bilang. Nah, padahal ketika itu buaya di situ sama sekali tidak pernah mengganggu warga setempat. Nah, bahkan melindungi buaya-buaya jahat. Nah, ini menurut saya kan tidak cocok gitu ya. Netizen sempat juga geram itu ya. Hingga saat itu dipindah sana, pindah sini, buaya itu berapa kali pindah ya. Hingga sampai lebih kurang pernah itu saya dengar sampai 40 hari tidak mau makan. Karena itu buaya ini sudah bagaimana, satu hati dengan si pemiliknya, Pak Ambo namanya Pak. Bapak sama anak. Iya, walaupun dia kita bilang hewan binatang buas, namun hewan itu dia punya naluri begitu. Ya, nah, kita lebih bagus miara binatang daripada miara koruptor. Nah, itu sangat benar sekali. Memang sebaiknya koruptor lah yang diberantas seperti itu, agar rakyat Indonesia ini bisa maju, bisa makmur gitu ya, bisa sejahtera gitu. Nah, ini masuk masalah sepele gara-gara tidak tahu, piara landa hingga dihukum 5 tahun penjara, denda lagi 100 juta. Nah, ini kan sudah kebangetan sekali gitu. Nah, jadi saya minta ya kepada Pak Yoman tadi, mohonlah dibebaskan, jangan dibilang tersangka. Nah, itu sebetulnya kesalahpahaman masalah memelihara. Itu kan bisa musyawarah dulu, warga sama kepala dusun, kepala desa, camat, terus ke atas. Jangan ambil kesimpulan langsung dibilang tersangka. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Tapi kalau koruptor dia langsung bilang tersangka, baru saya angkat 2 jempol. Nah, jadi saya mohon Pak Yoman itu dibebaskan secara hormat. Ya, cuman gini juga kita minta ya para netizen, marilah biar supaya para pengacara-pengacara ya membantu Pak Yoman ini agar bisa terbebas. Sebagaimana Peggy Setiawan yang pernah kasusnya kuli bangunan adalah sebagai kasus tersangka Pina Cirebon, hingga banyak turun tangan para kita bilang wartawan-wartawan ataupun yang pengacara lah kita bilang ya, membantu hingga saat ini bebas ya. Mudah-mudahan Pak Yoman ini seperti itu ya. Banyak para kita bilang pengacara-pengacara mudah-mudahan membantulah rakyat miskin ya, memperjuangkan. Itu sengaja itu memang. Ya. Jangan dibilang tersangka lah. Ya, jadi haruslah dibuktikan benar-benar ya tahu hukum atau tidak begitu ya. Janganlah sembarangan mentang-mentang rakyat kecil seenaknya saja. Ketika masalah kecil diperbesarkan, ketika masalah besar diperkecil. Nah, ini kan sudah tidak cocok sekali ya. Ya, mudah-mudahan pihak terkait ataupun para kepolisian mudah-mudahan mengerti kasus hal ini. Mudah-mudahan memaafkan Pak Yoman. Mudah-mudahan Pak Yoman dibebaskan begitu. Kami dari sini netizen dan beserta mudah-mudahan ya di situ banyak yang membantulah nanti kelak nanti ya. Ya, saya di sini bersama Mas Dani tadi ya. Ya, Mas Dani itu yang hobinya seperti panji petualang, menangkap hewan. Ya, kalau Bapak ini mungkin Pak Dani ini sudah tahu ya mungkin apa yang binatang itu kita bilang kan terlarang ataupun tidak boleh dipiara gitu ya. Ya, jadi seperti Pak Yoman ini kan belum tahu ya. Ya, mudah-mudahan dimaafkan, dibebaskan lah ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ini saja, mudah-mudahan para netizen mendukung atas bebasnya Pak Yoman. Oke, saya di sini Bailo bersama kru ya di luar kita ini. Kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.